Assalamualaikum. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi membuka umroh perdana bagi jamaah umroh internasional mulai 1 November 2020. Pada uji coba umroh jamaah mancanegara ini, 224 jamaah umroh dari Indonesia dan 38 jamaah Pakistan mendapat kehormatan untuk menunaikan umroh. Selanjutnya menyusul jamaah umroh asal Indonesia sebanyak 89 jamaah pada 3 November dan 46 jamaah pada 8 November 2020. Namun, ternyata 13 jamaah dari Indonesia pemberangkatan pertama dan kedua positif corona, sehingga tidak bisa maksimal ziarah dan ibadah di Tanah Suci. Belakangan, pemerintah Arab Saudi menyetop sementara visa umroh Indonesia. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI yang berdiri pada 2006 telah mengeluarkan rekomendasi terkait pelaksanaan umroh saat musim pandemi corona. Anggota AMPURI banyak yang mengikuti umroh saat uji coba umroh pada awal November 2020. Bagaimana sebenarnya situasi dan kondisi sebenarnya pelaksanaan umroh saat musim pandemi corona? Kebijakan penyetopan sementara visa umroh dan tepatkah berumroh saat pandemi corona belum berakhir? Spirit Haji Mabrur berbincang bersama Bapak Haji Imam Basori, pendiri Multazam Utama yang juga Ketua Dewan Kehormatan AMPURI untuk menjawab berbagai permasalahan seputar penyelenggaraan umroh saat musim pandemi corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kami informasikan terkait dengan pelaksanaan umroh di musim pandemi. Banyak hal yang mesti harus dipersiapkan oleh seluruh jamaah maupun seluruh travel, seluruh penyelenggara dan seluruh asosiasi bisa mensosialisasikan terhadap kondisi-kondisi yang ada di Arab Saudi, kondisi di dalam perjalanan maupun kondisi sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Ini memang sangat berbeda sekali, jadi tidak bisa dianggap sama dengan kondisi yang semula. Memang kondisinya sedang pandemi COVID-19. Kenapa demikian? Karena memang kalau sudah kita persiapkan atau sudah kita sampaikan kepada jamaah sehingga mereka ada persiapan secara mental, persiapan secara pengetahuan, persiapan secara kesehatan. Ini menjadi fokus dari seluruh jamaah dan travel. Sehingga pada saat mereka menjalankan menjalankan ibadah umroh ke Mekah, tentunya benar-benar mereka sudah tahu, oh nanti saya akan dibeginikan, saya akan dibeginikan dan saya akan dibeginikan. Nah, untuk rekomendasi AMPURI kepada seluruh jamaah atau seluruh masyarakat yang akan melaksanakan ibadah umroh, pertama memang harus benar-benar mengetahui apa yang akan dialami selama perjalanan dan selama berada di Arab Saudi. Terutama itu terkait dengan karantina. Nah, karantina di sana seperti apa? Ini memang harus dipahami dan seluruh travel kami harap bisa memberikan informasi secara konkret, secara terbuka. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana yang penting jamaah mau berangkat, tidak. Tapi benar-benar jamaah mau berangkat dan siap untuk menghadapi berbagai hal-hal yang tidak sama dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Apa yang terjadi pada saat pembukaan uji coba umroh pada awal November, Pak? Sehingga kemudian 13 jamaah dinyatakan positif. Pada tanggal 1 November itu ada keberangkatan umroh kloter pertama atau rombongan pertama yang jumlahnya cukup signifikan.
Sekalipun tanggal 1 November itu signifikan, tetapi ternyata juga ada yang tertunda karena berbagai administrasi. Jadi pertama ada yang visanya belum keluar dan ada juga yang memang swabnya belum keluar sehingga harus menunggu swab keluar. Nah ini tertunda sehingga mereka diberangkatkan tanggal 3. Nah kondisi tanggal 1 begitu sampai ke Arab Saudi, mulai dari berangkat itu sudah protokol COVID-19 betul-betul. Jadi mau masuk ke pesawat itu tangannya semua disinfektan, tangannya juga dipakai hand sanitizer, kemudian suruh pakai masker, bahkan ada selalu pramugari dan pramugaranya itu menyampaikan, mengingatkan untuk selalu menggunakan masker selama perjalanan. Itu di dalam pesawat. Sampai dengan turun, begitu turun juga demikian, ya. Terus selalu dijaga, bahkan begitu turun langsung dikarantina. Maksudnya ditempatkan satu tempat di airport, itu juga dalam satu tempat, kemudian dibawalah ke hotel. Sampai ke hotel mereka diinformasikan untuk 3 hari tidak boleh kemana-mana. Tidak boleh kemana-mana. Nah kemudian pada hari kedua mereka dilakukan swab. Ternyata di antara sekian banyak jamaah umroh itu ada yang terpapar dengan COVID-19 sebanyak 3 orang. Kemudian yang 3 orang itu dikarantina, diisolasi sendiri, ya. Yang lain tetap dikarantina. Yang kena COVID-19 itu diisolasi 1 kamar 1 orang, tapi yang karantina tetap sekamar 2 orang. Kemudian tes kedua ternyata nambah, sampai dengan tes yang terakhir itu sebanyak 15 orang, ya, 13 orang yang kena terpapar oleh COVID-19. Sehingga yang 13 orang ini terpaksa kegiatannya pun tidak boleh, termasuk kepulangannya tidak bersama-sama dengan rombongan yang tanggal 1 maupun tanggal 2. Dia harus mundur. Itu kondisinya seperti itu. Selama berada di Arab Saudi, kabarnya banyak jemaah yang kecewa karena tidak bisa menjalankan ibadah dengan leluasa gitu ya. Bahkan ada yang yang terutama yang positif itu belum ke Masjidil Haram. Betul sekali. Pertanyaan yang sangat bagus ini. Jadi memang orang yang begitu rombongan ada yang terpapar dengan COVID-19, maka seluruh rombongan tidak boleh melaksanakan kegiatan di Masjidil Haram. Berbeda dengan rombongan yang ketiga. Rombongan yang ketiga cukup sedikit. Begitu hari kedua diswab sudah tidak ada yang terpapar, maka di hari berikutnya dia langsung diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Bahkan sholat 5 waktunya boleh, tetapi untuk rombongan pertama dan kedua itu tidak boleh karena memang ada yang terpapar. Dikhawatirkan karena dalam satu bis, dalam satu penerbangan, dalam satu kegiatan, dalam satu hotel, dikhawatirkan ini sudah terpapar oleh COVID-19 namun belum terdeteksi. Nah, untuk yang kloter ketiga, alhamdulillah tidak ada satupun yang terkena. Akhirnya mereka aktif bisa melaksanakan ibadah umroh dan bisa melaksanakan sholat 5 waktu, juga bisa berkunjung ziarah ke Masjid Nabawi. Tapi rombongan pertama dan rombongan kedua tidak bisa ke Madinah karena memang ada yang terpapar, sehingga dianggap semua ini akan berpotensi memaparkan kepada yang lain. Itu yang membuat jamaah stres itu ya, karena ada juga katanya mendapatkan jatah makanan yang telat dari pihak hotel. Betul. Jadi terutama yang diisolasi, ya, yang diisolasi. Kalau yang di karantina mereka masih nyaman lah, masih, sekalipun dia tidak nyaman, tapi lebih-lebih yang diisolasi, ya, yang diisolasi. Karena yang diisolasi itu pertama ditempatkan sendiri. Dia tidak bisa komunikasi langsung, misalnya melalui telepon, melalui HP, melalui telepon dan sebagainya, HP dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau yang di karantina itu sekamar masih berdua. Nah,
Kemudian yang diisolasi itu juga kemarin itu tidak mendapatkan tambahan suplemen. Jadi ya tambahan cuman makan saja seperti biasa. Padahal itu sudah dikategorikan sebagai orang yang kena kena terpapar oleh COVID-19. Mestinya mereka harus mendapatkan tambahan suplemen dan juga tambahan vitamin-vitamin sebagai meningkatkan imunnya. Catatan dari Ampuri terhadap penyelenggaraan ibadah umroh ya oleh anggota di Arab Saudi. Apa tantangannya? Apakah kami sudah menginformasikan kepada seluruh penyelenggara anggota Ampuri agar di dalam menyelenggarakan ibadah umroh di musim pandemi ini, pertama, jamaahnya diberikan informasi secara konkret. Jamaahnya dijelaskan secara detail sehingga mereka benar-benar menyadari, memahami apa yang akan dia alami di sana. Dan peraturan di Arab Saudi itu bisa jadi hari ini dikerjakan seperti itu, besok sudah berubah. Sehingga ada perubahan-perubahan itu kalau memang jamaah sudah disampaikan terlebih dahulu, maka jamaah pun akan menyadari hal itu, tidak menjadikan komplain. Satu. Yang kedua, tentunya kami mengharapkan seluruh penyelenggara apabila akan memberangkatkan jamaah umrohnya, pertama jamaah dibekali dengan supaya membawa makanan yang tahan lama, ya, yang bisa dimakan, ya, yang bisa misalkan makanan telat bisa makan, yang mudah ya, kayak pop mie, indomie, karena orang yang di dalam karantina itu tidak boleh mendapatkan suplai makanan dari luar, nggak boleh. Tidak boleh, karena dikhawatirkan akan membawa virus-virus ke dalam, sehingga ya memang betul-betul makanan yang ada di kopernya maupun yang ada dari hotel itu sendiri, tidak bisa makanan dari luar, kecuali ya orang-orang yang memang secara sembunyi-sembunyi, tapi ini kan sangat tidak diharapkan karena aturannya memang tidak boleh. Sekarang pemerintah Arab Saudi telah menyetop sementara visa umroh untuk jemaah Indonesia. Bagaimana Bapak melihat kebijakan ini? Sementara ini memang sedang di stop proses visa untuk melaksanakan visa umroh, maksud saya itu sedang di stop. Tetapi insya Allah dalam waktu dekat akan segera dibuka. Dalam waktu dekat akan segera diproses visa itu, sehingga waktu yang dijadwalkan yang rencana tanggal 15 mundur ke tanggal 22 insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Secara resmi yang di stop adalah visa ziarah, visa kunjungan itu tidak diperkenankan untuk masuk ke Arab Saudi. Kemungkinan pada bulan November ini umroh akan dibuka kembali Pak oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Insya Allah begitu Pak. Jadi insya Allah tanggal 22 untuk rombongan yang tertunda mestinya tanggal 15 itu akan berangkat di tanggal 22. Ini juga sudah diinformasikan sejak tertunda tanggal 15 itu bahwa visa akan diberikan untuk keberangkatan tanggal 22. Dan juga digarisbawahi oleh Pak Menteri Agama kemarin atau hari ini, beliau mengatakan bahwa berita tentang penutupan itu adalah hoax. Tapi yang jelas adalah sementara memang di stop kemarin sampai dengan insya Allah akan segera diberangkatkan pada tanggal 22 yang akan datang. Jadi jamaah umroh Indonesia nggak usah khawatir, nggak usah merasa gelisah. Insya Allah akan segera dibuka, ya, dengan tentunya persyaratan-persyaratan terkait dengan COVID-19 ini akan diterapkan secara lengkap. Jadi kita yang terpenting adalah mempersiapkan diri sehingga benar-benar bisa menjalankan pelaksanaan atau ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi peraturan pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi. Apa dasar kebijakan dari pemerintah Arab Saudi untuk memberhentikan sementara? Apakah melihat karena kasus positif jamaah atau mungkin melihat kasus pandemi corona di Indonesia yang masih tinggi?
Kalau kasus pandemik di Indonesia masih tinggi, insya Allah tidak menjadi pertimbangan. Tapi yang jelas menjadi pertimbangannya adalah evaluasi. Jadi evaluasi. Jadi pemerintah Arab Saudi juga ingin memberikan pelayanan terbaik. Pemerintah Arab Saudi juga ingin menjaga keamanan dan keselamatan bukan hanya warganya, tapi seluruh warga, seluruh masyarakat yang datang ke Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi ingin menjamin tentang kesehatannya. Pelayanan terbaik, kesehatannya itu menjadi target dari pemerintah Arab Saudi. Sehingga begitu ada perjalanan, tentu ada evaluasi apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dirubah, dan apa yang harus dijalankan secara utuh. Seperti itu. Jadi insya Allah pemerintah Arab Saudi dalam saat ini adalah dalam rangka untuk evaluasi keberangkatan pertama, kedua, dan ketiga seperti apa, kemudian pelayanannya dan fasilitasnya yang pas itu seperti apa. Ini kan masih dalam fase uji coba Pak ya, sampai nanti kira-kira dibuka secara penuh pada awal Januari. Nah, pada masa transisi ini apa yang semestinya diperhatikan oleh penyelenggara maupun oleh jamaah ketika melaksanakan umroh di Arab Saudi? Pertama, sebelum kita mendapatkan vaksin terkait dengan corona ini, maka yang kami sangat tekankan atau sangat kami anjurkan kepada seluruh jamaah maupun penyelenggara, jangan abaikan protokol kesehatan, protokol COVID-19. Jangan diabaikan. Kalau mau berangkat, benar-benar dia diswab. Sebelum berangkat, 1 hari 1 malam harus benar-benar dikarantina. Tidak keluar kemana-mana, sehingga tidak terpapar dengan saudara, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Ya. Jauhi kerumunan, tetap menggunakan masker dan cuci tangan yang sesering mungkin. Itu menjadi anjuran, dan bukan hanya anjuran, tapi itu harus menjadi satu protokol kesehatan untuk COVID-19. Itu yang kami harapkan. Kemudian pada saat berangkat, ikuti semua aturan-aturan yang ditentukan. Apakah di penerbangan, di airport, di hotel, maupun di mana saja. Itu ada ketentuan-ketentuannya. Nah, jamaah diharapkan bisa mengikuti ketentuan itu. Insya Allah kalau mengikuti ketentuan itu, maka jamaah akan bisa terlaksana dengan baik dalam melaksanakan ibadah umrohnya. Tapi dengan melihat keterbatasan jemaah ketika melakukan ibadah di tanah suci, apakah hijab Pak? Kemudian umroh pada saat sekarang ya, ketika musim pandemi corona pun masih belum berakhir. Insya Allah sih nggak ada masalah ya. Artinya nggak ada masalah itu begini. Selama kita mengikuti aturan di kloter pertama atau di keberangkatan pertama, kedua, dan ketiga itu perlakuannya berbeda-beda. Ya, pertama dan kedua itu ada kemiripan, tapi ada sedikit berbeda. Dan yang ketiga ini benar-benar berbeda. Yang ketiga, yang rombongan ketiga itu begitu 1 hari 1 malam berada di karantina, mereka di swab. Begitu swab, hasil swabnya sekitar 5 atau 6 jam itu bisa ketahuan ya. Kemudian besoknya mereka boleh melaksanakan ibadah umroh, dan selanjutnya boleh melaksanakan sholat 5 waktu di Masjidil Haram, dan juga diperkenankan untuk berangkat atau berziarah ke Masjid Nabawi. Itu rombongan yang ketiga. Untuk yang kedua, yang pertama dan kedua tidak boleh, karena di situ terdapat orang yang terpapar COVID-19. Tapi yang rombongan ketiga itu tidak ada yang terpapar, sehingga perjalanannya normal. Nah, ini perlu tanggung jawab kita bersama. Perlu rasa tanggung jawab kita bersama itu dibangkitkan. Jangan sampai kita lalai dalam hal protokol kesehatan ini. Sehingga yang mengakibatkan bukan hanya diri kita yang dihalang-halangi untuk melaksanakan ibadah, tetapi rombongan kita juga terhalangi. Kalau dalam satu rombongan ada, maka semua satu rombongan itu pun tidak boleh menjalankan ibadah. Umroh pada saat musim pandemi corona, bulan November, Desember, ini aman bagi
jamaah umroh? Selama jamaah mengikuti ketentuan protokol COVID-19. Jadi ketentuannya itu, dia harus benar-benar bisa mengikuti protokol kesehatan. Jadi tidak mau saya begini, tidak, benar-benar ngikutin aturan itu. Pertama yaitu tadi, dia harus bermalam, benar-benar di karantina. Namanya karantina itu tidak berhubungan dengan orang luar, ya berhubungan dengan orang-orang yang ada di dalam saja, itu namanya karantina. Sehingga benar-benar orang ini tidak terpapar dengan orang luar. Jemaah harus siap untuk merasakan kondisi yang tidak normal seperti pada saat umroh biasa, Pak ya. Betul. Jamaah ini supaya paham, supaya mengerti bahwa bukan hanya pelaksanaan ibadahnya di sana yang dia harus menyadari bahwa situasinya tidak normal, tapi mulai dari pendaftaran, keberangkatan, pelaksanaan ibadah sampai pulang ke Indonesia. Begitu pulang ke Indonesia juga demikian. Jadi harus dikarantina 1 malam. Setelah ada hasil swabnya itu negatif semua, maka dia diperkenankan untuk pulang. Tapi kalau hasil swabnya itu menunjukkan dia positif kena corona, maka dia harus dirujuk kepada rumah sakit yang bisa untuk karantina. Dalam hal ini mungkin kalau di Jakarta Wisma Atlet, ya. Untuk sementara ini keberangkatan baru dari Jakarta, belum dari embarkasi yang lain. Jadi semua jamaah harus ke Jakarta. Harus ke Jakarta, ya. Karena memang penerbangan baru dari Jakarta, kemudian mereka juga harus bermalam 1 malam di Jakarta, tidak boleh bermalam di tempat lain, harus Jakarta dalam kontrol, under control ya penyelenggara. Maksudnya bukan apa-apa, tapi dalam rangka untuk jangan sampai di sini di swab oke, tapi begitu di sana ternyata bermasalah. Kenapa? Karena begitu di swab di sini dia main, ya setelah pergi kemana-mana, balik lagi ke hotel. Nah ini kan pergi kemana-mana bisa terjadi pada saat pergi itu dia terpapar oleh orang-orang OTG atau orang-orang yang memang kena COVID-19. Apa dari Ampuri misalnya tidak merekomendasikan umroh pada awal Januari saja yang kata mungkin lebih aman gitu? Secara konkret tentunya kami tidak merekomendasikan seperti itu, karena itu adalah bagian menghalangi ya, atau memberikan, kita bisa melaksanakan sekarang tapi harus dengan penjelasan yang jelas. Tapi kalau mau aman ya juga belum tentu Januari kondisinya normal, juga belum tentu ya. Kalau mau aman ya nunggu nanti kalau sudah normal. Tetapi kalau seandainya sekarang mau melaksanakan, itulah ketentuan-ketentuannya harus diikuti secara seluruhnya. Tapi secara secara institusi kami tidak menyarankan orang itu untuk nunggu, enggak. Mungkin karena ya siapa tahu usia ataupun kesempatan itu memang orang saat ini kesempatannya. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang akan menentukan kapan visa umroh Indonesia akan dibuka kembali. Kapan jemaah berangkat umroh terpulang pada jemaah. Namun, tetap memperhatikan protokol kesehatan sambil berdoa pandemi segera berakhir dan umroh kembali berjalan normal.